Oke, selamat berbahagia teman-teman semuanya. Masih bersama saya WKWK di acara Bacot, Batang Kopi Nyocot. Pagi ini kita berada di kebun laboratorium Batang Kopi, tepatnya di Kebun Cross, yang langsung dipandu oleh pembimbing terbaik Batang Kopi, Pak Rohim. Nah, pagi ini setelah kita sarapan bareng karena ada acara pembangunan mini aula yang nanti akan kita gunakan untuk semua aktivitas outdoor. Kita gunakan aula tersebut. Nah, setelah kita sarapan bareng, kita mau ngopi bareng sembari ngobrol. Apa yang diobrolkan terserah saya. Terserah. Nanti ada beberapa kejutan-kejutan, terutama Gus Maop yang masih muda sekali. Di sini ada Gus Maop, ada Pak Ali, terusan ada Pak Andi, Mas Andi. Ini merupakan tim inti dari Batang Kopi. Nah, teman-teman kalau misalnya belum kenal, nanti bisa di deskripsi, itu ada ya. Terus agenda Batang Kopi itu hari ini memang kita sengaja untuk ngopi di kebun kopi. Walaupun udah biasa sebenarnya kita ngopi di kebun kopi, itu udah biasa. Tapi yang luar biasa kita sarapan bareng sembari menikmati aula yang sedang dibangun. Satu persatu nanti saya akan tanya pada teman-teman inti dari Batang Kopi ini. Dari Gus Maaf dulu. Coba enggak ada kopi kaji ini. Nanti. Ya kopi di sini. Nanti. Iki we. Sebenarnya ada Pak Rohim juga ada, terusan ada Presiden Batang Kopi juga ada, tapi enggak tahu malu-malu kucing atau apa. Nanti kita di sesi atau episode selanjutnya. Episode yang benar-benar puncak dari podcast. Pak Ali, kabare jare wingi meriang. Memikirkan swasembada kopi atau memikirkan yang lainnya? Yang jelas saya tidak memikirkan negara. Tidak memikirkan negara. Ya. Daripada memikirkan negara sakit kadang. Walaupun jenengan abdi negara. Ya itu jangan dipakai. Ini pelanggaran. Sing ngoponi ora mboti. Ora mboti pikir. Nanti kalau terlihat pemeluhut kabiran. Oh iya, itu sama terjadi sama jenengan. Ketika diopeni tapi tidak menganggap. Itu salah satu teman kita di intinya Batang Kopi yo pernah kayak ngono, Pak. Pernah menceng seperti itu. Sama Mas. Mau juga seperti itu dulu. Ini kan ada podcast. Tapi sudah klarifikasi kita sudah mulai dari nol lagi gitu tadi. Oh, rasa mancing kayak ngono tadi. Sebenarnya ada teman kita kameramen, Say hi. auditor, konseptor, glontor ya, ada Mas Suwanto. Oh iya, Mas Suwanto. Neknya biasanya ngomongnya Deju. Dek. Ya kan masih kecil. Anaknya masih satu. Oh iya. Kalau yang belum punya anak, panggilnya Lek. Pak Ali, yes. ini kan kita sudah lama ndak bersua ya. Nek arek-arek loro kan wis terbiasa. Wis terbiasa banget. Kadang-kadang yo apa meneh karo Andi ngono lho. Bosen. Bosen terus posisi bicarane menutupi aib Andi ngono lho. Jadi rasanya angel. Meneh pas ning event Lombo, carane menutupi kan luar biasa. Pak Ali masih sibuk apa ini Pak Ali? Kedai masih jalan? Kedai alhamdulillah masih jalan full 24 jam kita stay. Mulai jam 00 sampai jam 00 lagi. Ya masih berjalan sesuai apa adanya, walaupun konsumen itu tidak ada, kita tetap go. Jadi tetap semangat. Yes. Jangan berharap. Jangan berharap. Jangan Tagline dari Batang Kopi seperti itu ya. Dengan tetap semangat dan jangan berharap.
Jangan berharap sama batang kopi maksudnya loh Gus. Kita klarifikasi loh biar enak. Oh. Pak Ali yang spesial dari nek jenengan melihat nih ya. Kita bahas kebun aja lah. Yes. Sambil merokok enggak apa-apa ya. Nek menurut Pak Ali ya, Pak Ali kan salah satu penggagas Kopi Trip dulu, yang paling bertanggung jawab di Kopi Trip itu kan dulu Pak Ali. Walaupun pas mau pembukaan hilang, gitu kan, tuku usuk dan reng kan. yang menarik dari kebun laboratorium ini apa Pak? Yang menarik itu yang pertama ada tambangnya. Mana tambang ya? Ada tambangnya. Yang jelas kebun itu yang pertama sama saja kebun lah. Cuma yang membedakan adalah untuk kebun Batang Coffee Lab ini apa ya Mas Adi? Saya kok lupa Mas Adi. Apa? Yang membedakan ya cuma Kopinya. varietas kopinya macam-macam, Pak. Iya betul sekali apa yang dikatakan Pak Adi atau Mas Adi ini, bahwa kebun Batang Kopi ini punya varietas kopi yang mungkin tidak ada di tempat lain. Itu yang membedakan. Jadi apabila rekan-rekan dari pecinta kopi ataupun penikmat kopi ataupun petani datang ke sini itu pasti kaget. Kagetnya apa? Oh ternyata kok ada pohon kopi yang jenis ini. Mereka biasanya baru menemukan dan pertama kali lihat. Nah itulah yang membedakan dari Coffee Lab ini, kebun Batang Kopi ini. Yang membedakan itu ada beberapa macam varietas yang tidak bisa ditemukan di kebun lainnya. Nah apa saja varietasnya ya silakan ke sini. Daripada saya ceritakan nanti dikatakan bohong, itu kan Karena orang mudeng. bahaya. Jelas nek diceritakan di sini Swen. Iya, Swen. Nanti bisa dilihat di kontak person di deskripsi ya. Teman-teman kalau mau mengunjungi kebun kopi ini bisa langsung lihat di deskripsi. Mas Adi itu kan asing ya sama kebun ya. Asing sama kebun. Nek menurut Mas Andi kan ini teman-teman, Mas Andi itu kan dari divisi dapur ya, dari divisi produksi makanan ketika ada event. Nek menurut jenengan pengalaman yang terdahulu ya, terdahulu di kebun kopi dengan banyaknya varietas kopi ini A, B, C, D sampai beberapa banyaknya olahan kopi yang bisa untuk dinikmati selain untuk minuman apa Mas? Wah, pertanyaan nggak langsung coba kayak gitu loh. Nah gini Mas, saya tahu pohon kopi ada beberapa varietas itu ya di sini. Saya tahunya ya pohon kopi ya satu jenis gitu toh. Saya tahu ada jenis apa kayak robusta, arabica, terus banyak lah di sini ya di sini ini. Untuk olahan kopi ya saya nggak tahu Pak. Mungkin gini Mas, tak jelas ke yo. Orang mudengan men sih. Orang mudengan. Dari pohon kopi ini kan ada batang, akar, pohon, kembang. Itu bisa diolah selain buat minuman loh ya. Itu bisa digunakan atau diproses menjadi olahan makanan apa untuk iki lho bocah-bocah iki lho nek ben ngopi karo ngemil ngono lho. Atau mungkin crispy godhong kopi. Nah untuk itu saya belum pernah coba Pak. Tapi untuk ke depan ya enggak ada salahnya lah mencoba. Nanti untuk dari segi mungkin akar-akar yang masih muda itu bisa dikupas, digoreng. Ya kita kan nggak tahu juga kan. Terus untuk daun-daunan itu kayak teh aja kan banyak manfaatnya sih. Terus pohon pisang dari daun sampai ke debuknya itu bisa diolah menjadi makanan. Ya untuk kopi sih saya pohon kopi. Nah untuk pohon kopi saya belum mencoba ya. Tapi ada keinginan untuk mencoba. Ada kayaknya. Ada kan rencana mau ada. Kan misalnya kan ada ranting-ranting yang itu loh terbang dan sebagainya kan eman-eman. Kalau ranting kan
udah panjang-panjang ya, Ah. itu bisa mungkin bisa dibuat stick ya. ini terinspirasi dari itu loh, filmnya Mr. Bean, gitu kan? Ranting-ranting kita jadikan stick Iya. makanan itu. Berarti ada keinginan seperti Ada ya. keinginan. Oke, kita tunggu next event Mas Andi, kita tantang untuk apa namanya, pohon kopi ini bisa jadikan produk makanan. Ya, siap, Oke. siap. Teman-teman, depan saya persis ini Gus Mauk. Nggak tahu silsilah Gusnya itu dari mana. Memang saya nggak tahu. Yang jelas Gus itu kan mungkin singkatan dari Agus. Gus, Anda itu kan, Anda itu kan yang paling muda di sini. Gitu. Belum menikah. Pohon kopi ini menurut Gus Mauk, terutama di Coffee Lab ini ya, ini aman nggak untuk pacaran? Aman. Terutama bagi anak-anak muda ya. Maksudnya pacarnya sehat itu loh. Ah, ya. Kan di sini ada itu juga. Apa ya, tendo camping gitu loh. Apanya di tenda? Ada camping ground gitu Camping loh ground. Mas, ya. Jadi mungkin mau romantisan, mau apa bakar-bakar biji kopi atau mau ngopi di kebun gitu. Ah. Nah di sini itu menari gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar pacaran di camping ground, Nah, tapi juga pacaran sambil belajar bareng. Oh, nah di bawah pohon. Itu loh Mas. Pikir kata-kata kecil angel bareng. mungkin bukan pacaran ya. Saya luruskan karena dari Ustadz Nurul itu kan orang kopi yang Lebih paling surga. benar. Orang kopi yang paling benar. Tidak mau disalahkan. Mungkin bukan pacaran Gus ya, maaf Mas. Mungkin untuk diskusi masa depan atau merencanakan masa depan. Ini kalau menurut Gus ya, Makruf aja. ya Menurutnya kok debu repor. kalau menurut Pak Op, Kopinya ada yang perlu ditambahin enggak, Gus? Ada yang perlu ditambahin enggak? Apa namanya? Kopi Lab ini biar kaum milenial, sini. kaum milenial itu kerasan. Kok ibaratkan dulu. Kaum milenial ini kerasan. Ya pertama untuk diskusi masa depan. Gitu. Kedua untuk merencanakan pernikahan. Ada perlu tambahan enggak, Gus? Dari kebun ini. Kalau ketambahan pasti ada ya. Hmm. Kalau mungkin buat ke depan, buat mungkin anak-anak muda kan gaya hidup semakin meningkat terus. Kalau di sini, kalau kemarin saya berpikir, oh sekarang udah ada camping groundnya, itu menjadi nilai plus juga. Terus juga ini kan katanya di sini tuh mau dibangun joglo, kayak Lagi. lagi dibangun joglo. Kan mau Asli ini kan anu mau preambuli kan sudah, mereka sudah tahu gitu loh. Oh iya. Saya bela. Joglo itu kan nanti bisa buat tempat meneduh, buat tempat buat nyantai-nyantai. Kalau mungkin dari teman-teman kota lah, misalkan dari teman-teman kota yang di sana cuma ngopi di hiruk-pikuk kehidupan kota, mungkin di sini bisa nyeduh kopi, tetapi di kebun kopi. Tentunya kalau menurut saya yang perlu ditambah itu ya kayak mungkin di konsep pembelajarannya. Nanti bagaimana sih kita bisa menyinkronkan gitu loh zaman ke depan, terus sesuatu apa yang di sini ada itu mungkin dari akomodasi, mungkin dibikin kafe kecil-kecilan sekalian, ada kafe kan bisa jualan juga gitu. Di sini kan biar teman-teman milenial seperti Agus Ma'ruf itu kan kerasan di sini. Ada rencana pacaran di sini ya? Ada tetap ada, bahkan mungkin rencana Nikah saya di sini. Itu teman-teman suara dari Presiden Batang Kopi karena belum mandi jadi malu-malu berada di sini. Jadi gini insya Allah teman-teman Batang Kopi nek misalnya kok kamu mau menikah di sini, Batang Kopi sudah punya fasilitas. nyeleweng. Dekor sudah ada, kebun anak malah sudah, Diesel ada, sound system ada, kamera ada, Catering siap. catering siap.
Jadi berarti kesimpulannya sebenarnya kayak gini ya. Menurut saya ini loh. Jadi di Lab Batang Kopi itu bukan hanya menjual wisata kopi, bukan hanya menjual kopi, bukan hanya menjual edukasi, tapi di sini juga menjual tempat buat resepsi berkonsepkan alam. Ya, Betul kayak gitu ya. Ya, Nah, itu maksudnya. Ya, terinspirasi oleh Ya gak ada, saya belum nikah. Lah iya makanya kan kalau sudah nikah yang kan, mengawali nanti yang kan awalnya nanti kan Mas Mao Mas ini. kembali ke Pak Ali. Pak Ali kan yang di Batang Kopi itu kan salah satu yang disepuhkan, yang disepuhkan. Tanda-tanda sepuh itu kan sering ria. tapi sering begadang. Pak Ali luar biasa. Dari kerja jam 00 sampai jam 00. Ada efek enggak, Pak? Minum kopi untuk kejantanan Pak Ali? Wah ya jelas, saya jantan, sudah punya 2 anak. Sudah. Jelas itu menandakan kejantanan. Efek dari kopi? Efek dari kopi ya jelas, karena saya jualan kopi dapat cuan, jadi kejantanan itu dari cuan itu. Kejantanan jadi juga. Jualan kopi dapat cuan, jadi jantan Mas Andi ya. Oh, iya. Kalau pulang tidak bawa cuan, ya jadi ya. Nah, terus itu Pak, untuk masalah kopi katanya yang untuk menambah kejantanan itu apa Pak? Cuan itu. Oh, cuannya itu. Berarti cuan. Oh, cuan berarti bukan jenis sewu kopinya. yang bertanya itu Saya saya. kan bertanya Tidak boleh. Yang bertanya itu saya. Pelanggaran. Kurang ditekokin. Padune masyarakat takon iki. Jadi di sini itu yang paling berkuasa saya. Walaupun secara struktural itu presiden Batang Kopi di atas. Tapi ketika di forum ini saya yang paling berkuasa. Oh, nggih. Terus saya punya banyak rahasia. Pak Andi, Mas Andi, Mas Andi itu kan selain di kopi juga di olahan makanan. Olahan makanan. Menurut Mas Andi ya, kopi itu bisa dikombinasikan dengan makanan lain nggak, Mas? Nah, kopi itu ya bisa Misalnya gini, ini kan kita konsentrasi di pun. kebun ya. Misalnya kan ada pohon, ada gandum, Oh, iya. ada alpukat, ada merica dan sebagainya. Bisa dikombinasikan dengan kopi nggak? Oh, bisa, sangat bisa. Kalau ada tamu-tamu yang dari luar Jawa, kita pasti menyuguhannya kopi dengan hasil bumi yang ada di kebun lab ini. Lab ini atau kebun Tegalembo? Oh, lab ini. Kalau di lab ini kan apa ya? Kayak hasil buminya lebih enak. Lebih enak. Biasanya itu ya kalau saya yang untuk menjamu tamu itu ya ada pisang goreng, pisang rebus, terus ada singkong keju dan sebagainya. Dan itu hasil dari kebun ini. Kebun ini juga. Nah, misalnya kopi itu dijadikan topping untuk misalnya pisang goreng itu Saya belum pernah coba, Pak. belum pernah kabeh iki pengalamannya apa? Yang pernah saya coba itu kopi tak buat keripik. Berarti Kopi dari bubuk itu saya campur dengan tepung tak buat keripik. Langsung yang tester itu Pak Presiden dan katanya tapi untuk belum saya masak karena ya masih itu Kesehatan masih masih untuk menunggu dinas kesehatan. dari dinas kesehatan, dari lab belum keluar untuk Belum keluar. kandungan yang Hasilnya ada. belum keluar. Terus Mas Andi, jenengan itu kan dari jamur ya? Jamur Dari jamur ya. Jenengan suka jamur? suka. Jamur itu kan ada kepanjangannya, Mas. Apa? Janda belum cukup umur. Emang ada, Pak? Ada. Oh. Ada. Itu saya pernah nongkrong sama jenengan itu ya di Cukwitek itu. Di mana itu? Pada Kedal. Oh. Iya. Ada rencana enggak, Mas? Apa namanya? Olahan kopi ini ya. Sementara kan masih angan-angan halu lah. Ada angan-angan enggak bahwa
kita kan di Batang Kopi sesuai tupoksi masing-masing, populerkan Batang Kopi dengan tupoksi masing-masing. Pak Ali dengan komunitasnya, pimpinannya, Mauk dengan komunitas sarungnya, nah, Pak Andi kan dengan komunitas jamurnya. Ana nomor Konsep yang mau ditawarkan kepada komunitas jamur untuk memperkenalkan Batang Kopi khususnya, terus yang wabil khusus kebun lab, biar teman-teman luar daerah, teman-teman jamur itu bisa datang ke lab itu. Untuk itu ya yang saya sedang konsep itu kita mau buat showroom khusus jamur. Oleh apa ya? Toko oleh-oleh lah, toko oleh-oleh. Apa jenenge? Outlet di kebun lab. Jadi nanti kan Outlet sama showroom jamur. Jadi belum cukup baca kan. nanti kan saya rencana mau buat toko oleh-oleh di sini. Nanti kan untuk lab ini sendiri kan mau ke depan mau jadikan tempat wisata kan. Iya, rencana. Nah, nanti saya mau buat tempat khusus untuk oleh-oleh yang khas Batang. Jadi untuk teman-teman sekomunitas saya itu kan nanti makanan yang keripik-keripikan itu loh. Jangan camur, jangan. Ini ada kebanyakannya. Nanti untuk produk-produknya bisa kita tampung di sini. Yang jelas kan tetap menonjolkan ada kombinasi dari kopi. Iya, Seperti betul. itu. Dan yang sedang saya garap itu juga untuk bubuk perasa kopi. Bu, perasaan. Untuk kebanyakan kan yang ada di pasaran umum cuma ada rasa balado, rasa barbecue dan sebagainya. Nah, ini saya mau membuat khusus yang emang rasa kopi. Memang nek kopi belum ada kok ya. Jarang sih. Jarang. Kebanyakan kan parfum sama roti biasanya. Parfum sama roti, Untuk ya. jajanan belum ada. Makanya saya mau menjadi orang yang pertama di Batang yang menonjolkan rasa kopi untuk dikombinasikan dengan snack. Itu benar Mas. Boleh tanya. Saya ini menambahkan ini. Saya masuk itu jadi nanti hasil dari espresso itu kan ada endapan kopinya. Nah, itu bisa saya kumpulkan nanti saya berikan. Oh, bisa. Kayaknya Pak Adi sudah pernah Mas Andi. Yang Sudah, testernya itu buat pas kita di gudang itu iya, sudah itu pernah ya. brownies itu brownies dari endapan kopi. Endapan kopi. Nah, itu langsung udah dicoba sama warga sekitar dan rasanya yo pahit. Memang itu masih original. Masih original loh. Masih original. Tambahan aja bahwa apa namanya kebun laboratorium ini selain untuk rekreasi juga edukasi, pemberdayaan, sama kalau mau tadi bilang acara. Iya, bisa buat acara komunitas juga. Acara komunitas dan lain-lainnya. Insya Allah tahun 2023 ini kita lagi persiapan untuk kenduri kopi yang Cik3. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa nanti menikmati keindahan ngopi langsung di kebun kopi. Pak Om, umurnya berapa Mas? Saya belum nikah soalnya ya. Belum nikah. Saya berarti 29. Sudah mau punya rencana nikah? Sudah. Alhamdulillah, masih normal. Tingkat kopi ya normalnya. Iya. Gini Mas mau. Ketika kita Komunitas sarung saya itu di saya. Iya. Bisa siap aja. Ketika kita bicara masalah kopi sama komunitas sarung itu kan erat sekali. Ada salah satu teman kita yang bilang bahwa orang yang sering kopi itu kan dia ahli. Ada yang bilang seperti itu dulu.
dulu ada suatu kaum ketika beri kopi berarti ya wajib ibadah. Nah, Gus Maop ini Maaf aja. ya Maop, Agus Maop ini basicnya itu pesantren pernah, Iya, pesantren pernah. saya pindah pesantren itu 3 kali. Karena diusir. Enggak, pindah aja. Nek tradisi dari komunitas jenengan komunitas sarung ya. Berarti kan yang paling bertanggung jawab bertanggung jawab untuk memopulerkan, nek kopi kan mereka sudah terbiasa. Memopulerkan terutama batang kopi dengan lab ini itu konsep yang ditawarkan apa nih? Kalau konsepnya nggak muluk-muluk ya. Ya. Ya paling satu ya dari apa mulut ke mulut itu apa cara ada pemono ya binalisan gitu kan. Silaturahim. Ya bisa juga. Ya, bisa juga. Kalau saya kayak apa ngasih tahu lah ibaratnya menyebarluaskan batang kopi punya lab nih yang buat kita buat acara apa aja lah. Bukan hanya di kaum sarung sebenarnya kan banyak Iya. kaum kalau di kaum sarung sendiri mungkin saya ada tuh teman saya yang Pak Yai aktif di kopi juga kan teman kita juga kan ada Gus Yaim juga ini nanti waktu akhir sana itu sudah menawarkan nanti pas akhir sana nanti ngisi kopi ya konsep sederhana aja ya nanti di situ ya selubungi gitu aja. Pertama itu kalau biasanya itu anak pesantren itu soalnya itu ketika salah satu tahu nanti pasti menyebarkan terus ya paling konsepnya kayak gitu aja nggak terlalu muluk-muluk dulu. Kalau di sini ya ditawarkan untuk teman-teman sarung di sini mungkin bisa istighosah di kebun Istighosah di kebun. Itu Bisa. menarik loh. iya terus Menarik loh. juga ada mungkin apa ya kalau di Semarang ada namanya santri dele Nah, santri dele mungkin di sini bisa buat diskusi tentang keagamaan dan kebudayaan mungkin di sini bisa dan teman-teman sarung itu. wah aku tadi pengen nganu gitu. Jadi punya Pengen pondok. ekspektasi. Oh, Ekspektasi Pak di kebun laboratorium batang kopi. Iya. Gue nek iso utang aja ya. Iya. Wah, Terus keren Ah, banget. iya. Tapi ora dodol kopi. Ah ya, saya rugi ya. Itu salah satu penghasilan. Ora dodol kopi soalnya kita ya. Oh iya, Berarti tapi gratis berarti. Darah wani ora. Siap. Ya, ada salah satu teman kita, Langsung ini. salah satu teman kita sing luar biasa juga petani muda. Anggota batang kopi. Mas Ferdi. Beliau salah satu putra dari Pak Rohim, Mas Anam. Moga Mas, ya. kasih ruang. Halo Mas. Budi ada yang penting. Ya. Teman-teman, beliau namanya Mahfur Diana Mahfur Anam, sama dengan putranya ya. Iya, Putranya juga Diana. Putri. Putrinya. Beliau alhamdulillah masih putranya Pak Rohim. Ya, Walaupun kemarin ada salah satu film yang ini tidak dimunculkan menjadi pertanyaan dari teman-teman inti batang kopi. Mas Anam ini petani, prosesor, kadang-kadang juga driver. Semua, Pak. Mas Anam, aslinya mana Mas? Saya itu pejago semua, Pak. Putra Jawa, kelahiran Sumatera. Oh, ya. Ini Asik. asli Sumatera ya, Iya, asli Lampung. asli Lampung. Kelahiran Di Jawa baru berapa tahun? kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Mas, kok iso-isone langsung terjun kopi ki Mas? Saya itu dari brojol itu udah di kebun kopi, Pak. Terjunnya di kebun kopi. Iya. Oh, Dulu itu brojolnya di kebun kopi. Makanya saya hitam tapi manis. hitam tapi manis. Padahal kayak kopi Pahit. pahit. Mas Anam, konsentrasinya sekarang apa Mas? Di kebun lab ini.
kita berarti ini pasca panen pembenahan ranting-ranting ya. Nah, jadi kita menyusun ranting buat tahun depan. Panen tahun ini Panen tahun ini sangat berkurang ya dengan tahun kemarin, ya mungkin bisa separuhnya tahun kemarin karena kendala cuaca, kebanyakan hujan. oh ya teman-teman, ini saya persilakan 3 orang ini daripada nganggur, tak persilakan untuk bertanya. Bertanya, silakan tanya sepuasnya kepada tamu kita yang dari luar Jawa. Silakan, monggo. Tidak apa-apa, nanti dapat kopi yo. Monggo. Mas Anam, kita awali sih yo, Ben arek-arek mudeng bertanya sama pernyataan gitu. Nek jenengan gue suka kopi itu turunan atau memang inisiatif sendiri? Turunan dari bapak. Bukan turu terusan Nah, seneng kopi. Nek turu karo ngopi yo angel to Pak. Angalah. Tapi memang Pak Rohim itu salah satu master kopi di Kabupaten Tangerang. Ada pertanyaan lain atau tidak ada? Tidak ada nih Nggak Mas ada. Anam, soalnya sibuk soalnya. ada aja. Karena tadi turunan, gue memang benar-benar jenengan langsung ilmunya diturunkan Pak Rohim atau memang jenengan nyempil Langsung Tidak. diturunkan. langsung diturunkan, memang privat Ya, memang privat kayak gitu ya? betul. Sudah bisa apa aja Mas? Bisa semua. Bisa Macul semua. bisa, Macul bisa. ngaret bisa, peruning bisa, terus memetikan kopi bisa, pemilihan kopi bisa semua. Karena Proses juga Goyangnya. bisa ya? bisa semua Pak. Karena kata-kata Pak Rohim kan dari Semai sampai Setu. Pak Rohim. Iya, itu juga saya. Aduh, Jadi orang paling serakah itu ya saya. Dari Semai sampai Setu ada semuanya. ada semua. Mas Anam itu gabung di Batang Kopi tahun berapa? Lupa Pak. Lupa. Udah lama pokoknya. Udah lama. Ya sejak tahun kan berdirinya saya nggak tahu, sejak tahun 2016 ya. Sejak tahun Tahu 2016. nggak? 16 17. 17 mulai gabung. Berarti iki area-area kan lagi wae gitu berarti kan. Tapi sok-sokan. Sok-sokan. Padahal ini yang lebih tua. Gitu. Tapi dengan gayanya yang santai. Tapi salah enggak ini? Topinya salah. Iya salah. Yang satu diambil Pinjam. kakak, Oke, kakak Freddy. Oke, teman-teman, itu aja. Ini obrolan singkat kita sama teman-teman Purwowo Batang Kopi. Nanti ada session kita lanjut sama Mas Anam di session berikutnya. Terima kasih. Bersama saya WKWK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.